yang diadakan pada hari ini di Jade Palace Hotel. Kita bersyukur pada Tuhan. Tetapi tadi waktu ibadah dimulai, saudara masih loyo sekali. Ya. Maka saya mengajak sekali lagi, kita naikkan lagu Joy to the World dengan semangat, dengan energi. Kita nyanyikan lagu ini, beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita naikkan bersama-sama Joy to the World. Kita nyanyikan dua ayat. Ayat pertama, ayat kedua. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Yang perempuan. Let every heart prepare His room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature. Yang kedua sama-sama. Joy to the world, the Savior's reign. Let men their souls employ. When fields and floods, from fields and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat. Yang pertama sama-sama. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare His room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Baik saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan di tahun 2013 kita dapat bersama-sama merayakan akan hari Natal. Dan sebelumnya pada saat kita melihat kenapa kita merayakan Natal dan kenapa kita harus kembali kepada definisi yang benar tentang Natal. Karena hari ini sudah banyak sekali makna Natal sudah dipermainkan oleh manusia. Karena manusia sudah tidak lagi mengkaitkan akan Natal kembali kepada definisi yang utama, yaitu kehadiran Kristus di dalam dunia. Maka hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita mengambil satu tema yang mungkin tidak disukai oleh dunia, yaitu one and only Christ. Banyak orang mengatakan, mengapa harus the one and only Christ? Mengapa kok bukan yang lain? Seringkali kita melihat banyak orang mengatakan terlalu eksklusif. Banyak orang mengatakan bahwa tema-tema seperti ini adalah satu tema yang begitu berbahaya karena mungkin akan dianggap sebuah message yang ekstrim. Tetapi kita harus kembali kepada definisi yang utama. Mengapa Kristus datang dalam dunia dan mengapa Dia harus menjadi sumber message yang utama, khususnya di dalam hari Natal. Tapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya akan memanggil akan satu rekan kita yang melayani di satu kota yang dekat dengan kita, yaitu Tianjin. Ya, ada satu rekan kita yang selama ini melayani dan juga menjadi PIC di sana, dan kita rindu dia juga bisa men-sharingkan akan apa arti iman kekristenan di dalam hidup dia. Hari saya sudah sempat mention kepada dia, siap-siap kalau memang Tuhan pimpin, kamu memberikan sedikit kesaksian. Dan mungkin hari ini dia kaget karena saya belum kasih tahu lagi. Ya. Jadi saudara, kita undang saudara Alpin Markali dari Tianjin untuk maju ke depan dan memberikan kesaksian. Bukan tepuk tangan. Selamat sore saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Alvin. Bukan Alvin, tapi memang Alvin pakai P. Saya dari Tianjin. Ya, beberapa hari lalu Kodan sempat ke Tianjin dan kita sempat ngomong-ngomong gitu. Saya sempat sharing pergumulan saya. Dan ketika itu Kodan kasih tahu sama saya di cek sudah jelas. Ya, Kodan kasih tahu di saya di YouTube itu ada satu pengkhotbah namanya Paul Boscher, ya bukan Paul Walker. Ya, di situ saya akhirnya pada malam harinya saya melihat tayangan di YouTube itu, dan
saya sangat diteguh oleh Tuhan. Saya rasanya ditambah sama Tuhan. Ketika saya melihat tayangan itu ngomong tentang Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan 15, di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya dan Tuhan Yesus ngomong di situ, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan waktu itu Paulus yang saya lihat di YouTube itu berbicara, kita harus bertobat. Ya. Dan di situ karena saya menggunakan terjemahan Mandarin, yang ngomong penerjemahannya, "Women Yahweh." Ketika itu saya diteguh Tuhan. Ternyata pendapat saya tentang bertobat selama ini salah. Pertobatan bukanlah seperti imunisasi. Ketika kita pertama kali mengenal Kristus, oh saya bertobat, kemudian kita kembali ke hidup kita semula. Tapi di situ malam itu saya diingatkan, kita harus bertumbuh di dalam pertobatan. Pertobatan adalah sebuah proses di mana dari kita dipanggil sampai nanti kita dipanggil ke hadapan tahta surganya. Itu adalah proses dari kita. Pertobatan adalah setiap hari. Pada awalnya saya berkira, oh saya sudah selamat, saya sudah percaya Tuhan Yesus, itu cukup. Tetapi tidak. Setiap hari saya harus bertobat. Setiap hari harus wekai. Setiap hari saya harus memikul salib saya, menyangkal diri saya. Itulah yang saya dapat. Begitu malam itu saya melihat YouTube itu menangis. Ternyata nggak cukup hanya ya yang seperti saya katakan tadi, imunisasi gitu. Dulu 9 tahun yang lalu saya sudah bertobat, saya sudah mengaku Kristus. Itu cukup tidak, saudara. Tetapi bagaimana iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Gimana kita bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Pohon dikenal dari buahnya, saudara. Jika Anda mengaku Kristen tetapi tidak menunjukkan buah Kristiani, Anda harus mempertanyakan iman Anda. Apakah iman Anda itu benar atau iman yang palsu? Demikian, saudara. Saya sangat diberkati juga di komunitas gereja ini. Banyak teman-teman yang menguatkan saya. Saya berakar, bertumbuh di sini, dan saya berbuah di sini juga. Sungguh syukur kepada Tuhan. Semua itu bukan karena hebat kuat saya, karena Roh Kudus sendiri yang menuntun saya hari ke hari, menguatkan iman saya. Dialah yang memberi pertumbuhan bagi iman saya, bukan saya, tetapi semata-mata Kristus, semata-mata Tuhan yang boleh memberikan anugerahnya bagi saya. Dan saya yakin pada hari Natal ini saya memperingati bahwa saya belakangan hari ini ketika melihat hal tersebut, Paulus juga sedikit menyinggung tentang Allah yang mengosongkan dirinya, Allah yang rela turun ke dalam dunia, meninggalkan kedudukannya yang sangat mulia, hidup di antara manusia yang fana, hidup menjadi tubuh, menjadi manusia. Itu saya rasa sangat juga saya introspeksi ketika Tuhan Yesus lahir di kandang, itu sama seperti hati saya. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha besar, rela masuk ke dalam hati saya yang busuk ini. Saya terus, saudara, saya jujur, saya bukanlah manusia yang sempurna. Saya tetap bergumul di dalam kehidupan saya. Tetapi ketika kita sudah bertobat, ada satu hal yang memberikan peringatan bagi kita dan memberikan kekuatan sekaligus memberikan penghiburan bagi saya. Ketika saya malam itu merasa sakit, merasa ditampar, tetapi Tuhan juga memberikan penghiburan. Kristus yang besar rela mati, rela turun ke dunia demi saya, demi saudara.
Terima kasih. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan dan kita bersama-sama akan masuk di dalam ibadah kita pada hari ini, khususnya di dalam renungan firman Tuhan. Kita bersama-sama mengambil akan satu waktu sejenak untuk membuka firman Tuhan. Saya mengajak saudara membuka di dalam dua bagian. Pertama, saya mengajak saudara membuka di dalam Matius pasal yang kedua. Kita membuka bersama di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di dalam Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kita bersama-sama membacakan akan bagian ini. Kita bacakan silih berganti. Yang pria membaca yang pertama, yang wanita baca yang kedua, terus sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Yang pria, mari kita memulai. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan orang-orang bangsa Yahudi, lalu menyatakan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali di kalangan kecil di antara mereka yang karena dari anak-anak seorang pemimpin yang akan menggalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka kepada Bethlehem, katanya, pergi dan sisilah dengan sesama anak-anak dan segala lakukan dan kepada bapakku supaya aku datang menyembahnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka dan meninggalnya ke jalan-jalan lain. Bagian yang kedua, saya mengajak saudara membuka di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala. Saudara berdoa untuk saya supaya saya diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga saya tidak sembarangan berkhotbah, tetapi Roh Kudus memimpin hatinya, memimpin setiap pemikiran, dan juga memimpin setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan.
Dan saudara, doa untuk dirimu, doa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kirimu, depan belakang, supaya mereka sama-sama di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang yang paling membutuhkan firman Tuhan dan paling membutuhkan Kristus. Saya undang semuanya berdoa, semuanya membuka suara, dan semuanya memohon kepada Tuhan. Semua buka suara, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, di mana kami sudah baru membacakan firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu, dan kami dapat melihat kebenaran Injil, dan bagaimana setiap kami di hari Natal ini, kami sekali lagi dibawa untuk memahami akan pengertian yang sejati, kenapa harus Kristus dan bukan yang lain. Pimpinlah kami pada hari ini ya Tuhan, khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, dewasa ini banyak orang yang melakukan kesalahan yang terus sama dan sama dan sama di dalam pengertian konsep tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen seharusnya merayakan Natal. Banyak orang dunia tidak lagi berpikir tentang Kristus di dalam hari Natal, dan banyak orang sudah tidak lagi mau berpikir tentang kelahiran Kristus di hari Natal. Mereka lebih banyak konsentrasi dengan happy holidays, bagaimana mereka kembali ke rumah bersama dengan keluarga. Mereka sama-sama menikmati akan satu pesta, mereka menikmati akan satu festival, atau mereka menikmati dekorasi-dekorasi yang indah, dan maupun mereka bersama-sama menikmati hadiah, dan mereka pergi ke mall untuk mereka shopping dan membeli barang-barang yang sale, khususnya untuk diri sendiri dan untuk setiap keluarga dan sebagainya. Maka saudara, seringkali kita sudah dicuci otak oleh konsep dunia ini bahwa itulah konsep Natal. Tetapi pada saat kita harus untuk menyadari akan satu hal, hari Natal sudah kehilangan akan signifikansi yang benar. Kita sudah kehilangan the true significance of the Christmas. Pada saat kita melihat hari Natal yang seharusnya berbicara tentang Kristus, kita seharusnya tahu mengapa hari Natal harus memakai kata Kristus. Mengapa Christmas di situ harus bicara tentang Christ. Maka saudara, kita mengatakan bahwa Christmas truly is about the one and only Christ. Without Him, there is no more Christmas. Maka pada saat kita melihat di sini, inilah menjadi satu definisi yang harus kita kembali. Jika kita sudah tidak lagi kembali kepada Kristus, maka apa yang saudara sedang rayakan di dalam hari Natal saudara? Saudara, pada saat tadi kita melihat di dalam Ibrani, pasal yang pertama, ayat 1, ayat 13, kita melihat akan satu hal, bagaimana Tuhan memimpin akan zaman ini melalui perantaran para nabi di masa lalu. Di dalam perjanjian lama, di mana Allah memimpin setiap orang-orang dengan firman yang dititipkan kepada para nabi-nabi. Dan pada saat kita melihat God has spoken, Tuhan berbicara, dan Tuhan memberikan direction melalui perantaran para nabi-nabi seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daud, dan seperti Daniel, seperti Yesaya, sampai Maleaki. Kita melihat para nabi ini Tuhan pimpin melalui apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk diberitakan. Maka, tapi setelah kita melihat, setelah Maleaki, tidak ada nabi yang dipakai oleh Tuhan selama 400 tahun. Dan setelah Maleaki, maka tidak ada lagi suara kenabian yang memimpin manusia untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Maka 400 tahun Tuhan berdiam diri. 400 tahun Tuhan tidak lagi berfirman. Maka sudah pada saat itu, apa yang dirasa oleh manusia di saat Tuhan sudah tidak lagi berfirman? Mereka sudah tidak lagi mendengar akan satu doktrin. Mereka sudah tidak lagi mendengar tentang pengajaran tentang Kristus, tentang Allah, tentang Mesias. Dan mereka juga tidak lagi mendengar akan suara Tuhan berbicara di dalam kebenarannya.
Maka saudara, pada saat orang-orang hidup dalam kevakuman firman Tuhan, mereka merasakan hidup begitu gelap. Mereka merasakan hidup tidak ada lagi firman. Mereka tidak bisa melihat lagi cahaya yang memberikan akan satu kesadaran bahwa apa? Bahwa hidup itu ada artinya. Di dalam masa kegelapan, manusia sudah tidak lagi memiliki akan satu kepastian bahwa apa? Aku hidup untuk apa? Firman sudah tidak lagi terdengar. Maka bagaimana saya seharusnya untuk dapat menjadi seseorang yang jelas saya hidup untuk apa? Firman Tuhan bicara apa? Dan bagaimana saya seharusnya menghidupi apa yang difirmankan oleh Tuhan? Maka saudara, perjanjian lama memakai para nabi untuk membicarakan tentang apa yang Tuhan firmankan. Tetapi dalam perjanjian baru, kita melihat Tuhan apakah sudah berdiam diri dan tidak lagi berbicara lagi? Tidak. Justru pada saat perantaraan para nabi, mereka sudah selesai sampai di Nabi Maleaki. Maka setelah 400 tahun terjadi satu vakum. Maka di situ terjadilah akan penggenapan janji Tuhan. Bahwa apa? Tuhan sekali lagi berfirman memakai akan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi yang berbeda yaitu apa? Di dalam perjanjian lama belum ada nubuat yang digenapkan. Tetapi dalam perjanjian baru ada penggenapan akan janji Tuhan. Janji apa itu? Yaitu janji bahwa Mesias akan datang. Ada janji bahwa Kristus akan datang. Dan ada janji Juru Selamat akan datang. Dan dia datang untuk apa? Dia datang untuk mencabut dosamu. Dia datang untuk menebus dosamu. Dan dia datang untuk membereskan hal yang saudara tidak bisa bereskan dalam hidup saudara. Yaitu saudara tidak bisa hidup suci. Kenapa? Karena saudara selalu hidup di dalam dosa, dosa, dan dosa. Maka pada saat kita melihat di sini, di dalam perjanjian baru, apakah Tuhan berhenti berbicara? Tidak. Tuhan tetap berbicara dengan fully and completely. Tetapi semua itu dinyatakan di dalam apa? Dinyatakan di dalam Kristus. Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi daging. Inilah menjadi penggenapan janji Tuhan yang belum digenapi di perjanjian lama, tetapi itu digenapi di dalam perjanjian baru. Dan pada saat penggenapan itu terjadi, maka kita akhirnya melihat bahwa apa? Bahwa ada pengharapan bagi manusia berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Pada saat manusia sudah tidak lagi kembali kepada janji Tuhan yang digenapi, manusia tidak mungkin menjadi manusia yang sudah memperoleh keselamatan. Maka keselamatan tidak bisa lepas dari Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus datang bukan dari inisiatif manusia, tetapi dia datang adalah karena inisiatif dari Allah. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Manusia memang tidak minta ditebus dosanya, tapi karena kenapa manusia bisa berpikir seperti itu? Karena manusia belum sadar pentingnya manusia untuk bertobat. Belum sadar pentingnya mereka perlu akan Kristus. Maka inilah sebuah good news yang seharusnya diterima oleh kita semuanya. Karena kita melihat bahwa apa? Hanya di dalam Kristus saja saya disadarkan. We are just the fallen sinners. Kita adalah pendosa-pendosa yang sudah fall, sudah jatuh. Maka di situ kita tidak tahu lagi kemana saya harus pergi. Mata saya sudah gelap, mata saya sudah tidak bisa melihat. Maka tidak ada cahaya yang terbuka buat saya. Maka satu-satunya cahaya yang dapat membuat saya jelas keselamatan adalah kebutuhan paling pokok dalam hidup saya, yaitu adalah hanya di dalam Kristus yang adalah cahaya kemuliaan milik siapa? Cahaya kemuliaan Allah. Bukan cahaya kemuliaan kita, tapi cahaya kemuliaan Allah dinyatakan kepada saudara dan saya. Maka ini adalah sebuah good news, saudara. Tapi pertanyaannya, saya kok nggak merasa good news itu menjadi sesuatu yang good ya? Saya rasa bahwa berita itu bukan sesuatu yang good ya. Kenapa saya merasa bahwa good news itu tidak relevan dengan saya seakan-akan dan sebagainya. Maka saya akan membicarakan 5 poin terpenting. 5 poin terpenting mengapa Injil Kristus menjadi
akan good news bagi setiap kita masing-masing. Pertama, yaitu kita melihat, yaitu inisiatif Allah di dalam rencana kekal Allah. Dia tidak membiarkan dosa bermain-main di dalam dunia ini. Allah bukan Allah yang jahat membiarkan dosa terjadi, tetapi Dia, meskipun pada saat manusia berdosa, Allah membiarkan manusia berdosa. Manusia berdosa bukan karena Allah, manusia berdosa karena pilihannya sendiri. Tetapi meskipun demikian, Allah bukan Allah yang egois, tapi Dia campur tangan di dalam hidup manusia. Untuk apa? Untuk mengirim anaknya yang tunggal untuk mati, menebus dosa manusia dan menebus saudara dan saya. Maka di sini Allah berinisiatif menyelamatkan manusia. Jangan salahkan Allah jika Allah menyatakan satu-satunya jalan cuma melalui Kristus. Jangan salahkan Allah jika satu-satunya jalan hanya dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal. Kenapa, saudara? Karena tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan akan jalan keselamatan untuk diri kita. Tidak ada, saudara. Semua manusia sudah fallen into sin. Manusia tidak ada seorang pun yang dapat menjadi pegangan hidup saudara dan saya. Pada saat kita mau berpegang kepada malaikat, malaikat pun memiliki limitasi terhadap dirinya dan tidak bisa mewakili Allah. Maka satu-satunya yang dapat memberikan akan hal jalan keselamatan di dalam inisiatif Allah adalah Allah sendiri. Dan Allah mengirimkan anak yang tunggal, firman itu menjadi daging. Untuk apa? Saudara dan saya disadarkan bahwa apa? Keselamatan bukan inisiatif manusia. Keselamatan adalah inisiatif Allah. Amin. Maka pada saat kita melihat di sini, berarti Allah bukan Allah yang jahat. Allah adalah Allah yang peduli terhadap kita semuanya. Maka di sini kita harus menyadari inilah yang Tuhan tetapkan. Tapi seringkali manusia tidak suka penetapan Allah. Kenapa? Karena kita seringkali menganggap penetapan Allah itu satu penetapan yang egois. Seringkali kita menganggap penetapan Allah adalah penetapan yang tidak sesuai dengan selera saya. Dan kita seringkali menganggap penetapan Allah terlalu kaku sehingga kita tidak bisa untuk bermain-main sedikit. Tetapi saudara, inilah yang Tuhan tetapkan untuk kebaikan manusia, supaya manusia berdosa, sadarlah engkau. Manusia yang berdosa, bertobatlah engkau, supaya engkau mengetahui satu-satunya yang menjadi inisiatif Allah adalah Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi setiap orang berdosa supaya setiap mereka balik dan kembali kepada Tuhan. Maka the good news adalah inisiatif Allah. The good news adalah tidak bisa lepas dari apa yang menjadi penetapan Allah. Kedua, kenapa kita harus membaca Kristus sebagai satu good news dalam hidup saudara dan saya? Kedua, karena manusia hidup di dalam kegelapan dan tidak ada satu pun cahaya yang dapat memimpin hatimu untuk kembali kepada Tuhan dengan cara Tuhan, dengan standar Tuhan, bukan dengan cara kita. Seringkali kita mencoba untuk mencari Tuhan, kita mencari agama, kita mencari filsafat. Pada saat orang barat mencari what is truth, apa itu kebenaran, lalu mereka memakai filosofi untuk menemukan apa itu wisdom, apa itu bijaksana. Maka filsafat berbicara tentang philia and sophia, bicara tentang mencintai akan kebijaksanaan. Dan pada saat mereka mencoba untuk mencari bijaksana, mereka mengeluarkan pertanyaan dan pertanyaan. Dan setiap pertanyaan mereka begitu rumit, begitu susah untuk dapat memperoleh jawaban. Tetapi pada saat orang-orang dalam filsafat, mereka mencintai bijaksana. Tapi pada saat kita melihat, mereka cuma berputar-putar di dalam filsafat. Sehingga akhirnya apa? Mereka tidak temukan kepastian di dalam apa yang mereka cari, yaitu bijaksana. Pada saat orang-orang timur, mereka mencarinya melalui believer, melalui setiap religion. Mereka coba untuk mencari melalui agama, mencari melalui kepercayaan. Tapi pada saat mereka mencari which way yang harus aku cari, maka mereka pergi ke gunung, mereka bersemedi,
mereka bermeditasi. Lalu ada mereka yang pergi ke dukun dan mereka coba untuk meminta kuasa. Supaya apa? Supaya dia hidup lebih enak dan sebagainya. Maka banyak orang-orang dari timur, mereka mencari agama, mereka mencari dan mereka mencoba untuk melihat akan apa yang menjadi hal yang penting di dalam hidupku. Menurut selera saya memperolehnya. Maka kalau pada saat kita melihat banyak orang-orang di barat, mereka memakai filosofi untuk mencari kebenaran yang menyenangkan hati mereka. Orang-orang timur, mereka mencari melalui agama, melalui kepercayaan untuk mereka menemukan sesuai dengan dirinya sendiri. Akhirnya kita melihat orang-orang di dalam filsafat, orang yang dalam filosofi, filosofer itu, mereka mencari dengan egoisme diri. Orang-orang mencari dengan agama, dan akhirnya kita melihat mereka mencocokkan diri dengan apa yang mereka anggap itu adalah cocok sebagai agama. Maka pertanyaannya, which standard? Standar apa untuk kita bisa melihat agama itu benar atau tidak? Standarnya apa? Filsafat ini benar atau tidak? Dan akhirnya kita melihat seluruh standar manusia harus disadari. Semua sudah corrupted by sin. Semua sudah fallen into sin. Maka semua sudah jatuh di dalam dosa. Maka sereligiusnya orang mencari Tuhan melalui agama, mereka pasti berdosa. Dan pada saat sehebat-hebatnya pikiran manusia mencari kebenaran, mereka pun juga adalah orang yang berdosa. Maka kalau kita melihat di sini, sama-sama buta, sama-sama gelap, bagaimana menemukan Allah walaupun mencari melalui agama maupun mencari melalui filosofi. Maka di dalam tradisi Chinese kita melihat ada satu cerita, yaitu ada orang ditutup matanya lalu disuruh meraba. Lalu akhirnya ini apa? Oh, ini kepala orang, padahal itu pantat gajah. Lalu ada yang bilang, oh ini apa? Oh ini pilar, padahal ini kaki dari gajah. Dan ada yang mengatakan, oh ini apa? Wah ini apa namanya? Sedotan, padahal itu adalah gading dari gajah. Maka bilang gini, banyak orang menafsirkan menjadi bermacam-macam. Banyak orang menafsirkan Tuhan melalui agama. Banyak orang menafsirkan Tuhan melalui filsafat. Dan kita bertanya, yang mana yang paling benar? Ya kan? Yang mana yang paling benar? Maka di sini kita melihat, jika Kristus tidak menjadi cahaya kemuliaan